Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Sulaiman dari sobisi.net. Kali ini kita akan bahas materi awal dari workshop SIC Sobisi Internet Course yang sudah kita langsungkan pada hari Ahad hari ini ya, tanggal 30 Agustus 2015. Alhamdulillah peserta sangat antusias untuk belajar bagaimana membuat desain flyer sendiri dengan memanfaatkan software Photoshop. Nah, hari ini saya akan mengulang atau mereview dari awal software ini, menjelaskan sedikit tentang software sampai akan saya sampaikan dasar-dasar dari membuat desain flyer seperti yang sudah saya terangkan di workshop hari ini atau sebelumnya. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian memasukkan CD software yang sudah saya berikan, kita masuk ke softwarenya ya. Nah, softwarenya seperti ini ya. Bapak Ibu sudah tadi menginstall ya Photoshop CS5. Kemudian juga saya sudah perkenalkan software ini GIMP juga fungsinya sama dengan Photoshop untuk mendesain. Demikian juga Blender berfungsi juga untuk mendesain namun dalam desain 3 dimensi. Kemudian ada software satu lagi namanya Notepad. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat website. Kemudian ada software bonus untuk Bapak Ibu sekalian untuk mendownload YouTube ya, memviewer YouTube tanpa harus masuk ke website YouTube dengan cara Anda harus terkoneksi dengan internet tentunya. Di sini juga ada menu-menu lain seperti shop ya, kalau ingin belanja software, namun saat ini mungkin belum available ya. Kemudian di sini ada website saya, dan ini adalah VLC player, hampir sama dengan ini, cuman di sini fungsinya untuk memutar video apa saja dengan menggunakan VLC itu bisa sangat mudah. Oke. Kemudian ini ada satu software yang juga sangat bagus, yaitu untuk SpyDoctor ini untuk membersihkan komputer Anda. Ini saya lupa sampaikan tadi. Kemudian Anda bisa masuk ke channel YouTube, channel saya di sini di YouTube. Juga ada yang ingin like Facebook page saya ada di sini. Dan ingin juga bergabung dengan Twitter saya juga ada di sini. Dan bagi ini Anda yang ingin mengirim pesan atau email, silahkan mengklik tombol ini. Anda bisa mengirim email ke saya langsung. Dan ini adalah informasi sedikit tentang SIC ya. Sobisi Internet Course itu adalah ya sedikit latar belakang kenapa ada SIC, kenapa ada Sobisi. Sobisi itu sendiri apa? Mungkin ada yang tadi tidak ada yang menanyakan apa itu Sobisi. Ya, di sini akan ada disampaikan di sini. Silakan klik ya. Oke. Baik, kita langsung saja. Kita sudah preview bahwa Photoshop itu tampilannya seperti ini. Saya akan terangkan di bagian atas ini ya. Ini adalah menu-menu yang bisa kita manfaatkan nanti untuk mendesain desain kita. Kemudian yang ini juga sama fungsinya. Bedanya di sini biasanya tools yang sebelah sini itu yang sering digunakan. Bentuknya icon ya, seperti move tool, kemudian crop dan sebagainya. Dan di bagian sini adalah bagian yang memberikan informasi tentang layer. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian informasi tentang warna ya. Dan di sini juga ada extra tool nanti. Misalnya bagian teks kita bisa simpan di sini untuk mudah kita mengaksesnya. Baik,
Tadi yang pertama kita lakukan adalah menginstal dulu softwarenya. Nah, caranya sangat mudah dengan mengklik install pada tombol ini, diklik kiri satu kali ya. Kita klik, saya akan install softwarenya dulu. Ya, dia muncul seperti ini. Maaf, saya geser ke sini sedikit biar mudah. Nah, muncul menu seperti ini. Nah, yang Bapak Ibu harus perhatikan, tadi kita sudah menginstal software ini di desktop ini ya. Mengapa? Karena dengan ada di desktop jadi lebih mudah saya aksesnya. Kemudian untuk language itu diabaikan saja, kita pakai yang bahasa Inggris. Kemudian klik next. Di sini akan diminta destination folder, di mana ingin kita install software ini. Nah, tadi sudah kita mention di awal, rencananya kita akan menginstalnya di desktop. Jadi kita browser dulu desktopnya, klik browse, maka muncul menu selanjutnya. Di sini ada pilihan desktop, library, home, login, komputer, dan cloud. Tentu kita pilih desktop. Kita klik desktop, kemudian kita klik OK. Maka pastikan URL destinationnya itu seperti ini. C user, nama komputer saya, kemudian desktop dan nama softwarenya. Lalu klik install. Ya, kita klik install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, Anda bisa lihat di bagian sini sudah terbentuk satu folder ya, di desktop saya. Oke, sebentar lagi akan selesai. Ya, prosesnya tidak begitu lama ya, kurang dari 3 menit. Maka proses instalasi software ini berjalan cepat ya. Ya, untuk Photoshop kali ini menggunakan versi portable. Tujuannya pertama tidak terlalu memakan memori komputer Anda. Yang kedua, untuk software tertentu biasanya ada dua tipe, yaitu tipe yang 64 bit atau yang 32 bit. Nah, untuk setiap PC, laptop PC itu masing-masing punya karakter tipe komputer, ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Jadi pada saat Anda membeli software, pastikan bahwa software tersebut bisa diinstal kedua tipe tersebut ya, 64 dan 32. Karena biasanya ada software yang hanya bisa diinstal di 32 bit tapi tidak bisa diinstal di 64 bit. Bagaimana cara mengetahuinya nanti saya akan sampaikan ya, singkat ya. Nah, software sudah selesai kita install ya. Di sini ada informasi, klik finish to close this browser. Di sini ada kotak centang ya, centang seperti ini. Kalau saya centang berarti saya menginginkan setelah saya klik finish, software tersebut langsung running atau terbuka. Tapi kalau saya klik uncheck seperti ini, maka saya klik finish, software itu tidak akan terbuka. Kali ini saya mengkliknya tidak terbuka ya. Saya klik finish dulu. Oke. Nah, sebenarnya software yang di CD tadi yang ini sebelumnya saya lewati dulu. Saya akan terangkan yang 64 sama 32 bit. Bagaimana mengetahui jenis komputer kita, PC kita itu 64 atau 32 bit? Caranya sangat gampang, sangat mudah. Di bagian start, klik start ya. Biasanya ada yang startnya di bawah sini. Startnya saya ada di atas ya. Kemudian start, kemudian di komputer ya, lihat di sini ada kata komputer. Klik kanan, maaf, klik kanan. Kemudian pilih properties ya. Properties, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini akan memberikan informasi tentang
Windows, software Windows yang Anda gunakan. Seperti saya menggunakan Windows 7 Professional ya, copyright 2009, kemudian ratingnya 5,6, seterusnya prosesornya sekian, install memorinya sekian. Nah, ini dia. Sistem tipenya itu 64 bit operating system gitu ya. Jadi punya saya ini 64 bit. Nah, jadi kalau saya misalnya ingin menginstal software, saya yakinkan bahwa software tersebut compatible atau bisa diinstal di 64 bit. Oke, itu saja sekilas. Saya close saja. Nah, setelah software ini kita install, maka kita keluar dari CD software ini. Caranya klik tombol merah ini atau bisa mengikuti petunjuk yang berjalan. Jadi kita exit dan mengeluarkan CD. Saya klik. Ya, kita sudah keluar. Oke. Nah, saya sudah punya software di sini, Photoshop Portable. Ya. Bagaimana cara menggunakannya? Bisa langsung ke sini atau juga bisa melalui Internet Explorer. Ya, Microsoft Explorer, Computer Explorer di sini di komputer. Namun karena saya sudah install di desktop, berarti sangat mudah saya menemukan software tersebut. Caranya mengaksesnya tinggal double klik, maka saya sudah masuk ke software yang sudah diinstal tadi. Seperti ini. Nah, softwarenya ada di sini yang berekstensi exe ya. Saya bisa double klik atau saya klik kanan juga bisa, kemudian klik open. Oke, saya klik open, maka softwarenya sudah sebentar lagi akan terbuka. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah terbuka. Ya, seperti ini tampilan software tersebut. Oke, saya sudah masuk di sini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, perhatikan di bagian sebelum kita membuat layer dan seterusnya. Perhatikan tombol di sebelah sini. Pastikan bahwa posisi kita menekan move tool ya. Ini adalah move tool. Jadi jangan sampai menekan tombol yang lain, karena ini kan sering kita gunakan untuk mengeksekusi menu-menu yang ada di sini, termasuk juga di sini, dan termasuk juga yang nanti layer yang sudah kita buat nantinya. Nah, sebelum kita membuat layer, saya akan terangkan sedikit. Ini adalah file ya. Apabila kita klik new, control new n, maka kita akan membuat file baru. Kemudian di bagian sini, ini layarnya akan muncul di sini ya, di sebelah kanan ini. Oke. Nah, yang sering lagi kita gunakan adalah warna. Di sini saya sudah sebutkan tadi ada foreground color, background color ya. Jadi kalau yang atas ini adalah foreground, yang bawah ini adalah background. Untuk mengakses ini cepat, menukar antara background dengan foreground, itu caranya menekan X di keyboardnya ya. Dia akan berganti X ya. Yang saya tekan X, maka putihnya ke atas, hitamnya ke bawah. Oke. Nah, kita langsung saja buka file ya, klik file, kemudian pilih new, maka akan terbuka menu seperti ini. Ini adalah menu meminta kita untuk menentukan ukuran media ya. Ukuran media yang ingin kita jadikan flyer atau desain ya. Nah, saya tadi merangkan tentang jenis-jenis kertas. Secara default Photoshop itu akan menampilkan ukuran seperti ini ya. Ini ada 16.02 cm, 11.99 cm dengan background warna putih, white background, dan color mode RGB color 8 bit.
Nah, untuk jenis kertas kita klik ini ke bawah, kita drag down ke bawah. Ini ada pilihan US paper, international paper, foto, web, mobile device, film, dan video. Nah, saya tadi sudah jelaskan international paper, itu langsung secara otomatis akan menampilkan jenis size kertasnya di sini dan rincian ukurannya ada di sini. Ya. Ini adalah size A4. Kalau kita klik akan muncul A6, A5, A3, B5, B4, dan seterusnya sampai DL. Ya. Untuk yang DL ini yang biasanya dibuat untuk brosur. Ya. Untuk brosur ukurannya itu 1110 mm kali 220 mm. Ini posisinya landscape, portrait. Ya. Posisinya portrait. Nah, saya ingin membuat yang custom ya. Custom kenapa? Karena ini saya akan publish di sosial media, misalnya Facebook atau WhatsApp. Setelah saya buat custom seperti ini, maka di sini ada saya akan rubah dulu milimeter ini ke pixel. Kita klik pixel. Nah, ini akan muncul ukuran seperti ini, dan ini terlalu besar ya untuk ukuran custom yang saya inginkan. Maka saya tinggal merubah angka ini dengan cara saya mendrag seperti ini. Jadi klik, kemudian di drag ke sana, atau bisa juga di delete. Dari sebelah sini del atau backspace, maaf, tekan backspace. Kemudian kita tentukan ukurannya. Untuk lebarnya 460, kemudian tingginya 630. Maaf, tadi 450 ya. Oke. Kemudian resolusi. Nah, ini resolusi penting. Semakin tinggi resolusi, maka semakin besar ukuran file. Itu harus kita ingat. Di sini ada 830. Oke. Kita ganti 175. Ya. Kemudian RGB. Nah, ini penting. Di sini ada pilihan bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, lab color. Tapi RGB, kenapa RGB ini adalah standar image yang bisa kita gunakan untuk dipublish di sosial media, media website, dan media digital lainnya. Mengapa? Karena warna RGB inilah yang akan ditampilkan sangat sangat sempurna di media-media device ya. Sementara kalau kita ingin mencetak, saran para desainer gunakan CMYK. Jadi C-nya itu cyan, M-nya itu magenta, Y-nya itu yellow, K-nya itu black. Kalau ini R-nya itu red, kemudian G itu gray, kemudian B itu blue, di RGB. Jadi pilih CMYK kalau tujuannya untuk dicetak. Karena printer biasanya hanya bisa membaca warna itu dengan sempurna jika kita menggunakan formula CMYK. Nah, kita pilih RGB ya. Kemudian background kita biarkan putih seperti ini. Namun apabila kita klik, kita ada pilihan lain, yaitu background color, kemudian transparan. Jika saya pilih background color, maka warna yang ada di sini ya, itu yang akan tampil nanti. Tapi saya tidak ingin, saya ingin warnanya putih saja. Oke. Nah, sudah selesai, saya beri nama latihan bikin layar. Kemudian tekan OK. Oke, tunggu sejenak. Ya, maka terbentuklah satu layer seperti ini ya. Ini adalah layer, dan secara default dia akan membaca itu sebagai background. Oke, ini tulisan background. Namun saya ingin ini custom juga, artinya kita tidak menginginkan yang defaultnya. Saya mau ini dibuka. Bagaimana caranya? Gampang, dengan cara double klik di sini, double klik di layernya, dan di sini akan muncul nama layernya, kemudian opacity dan seterusnya, normal,
kemudian saya akan rubah menjadi background, dan lalu saya klik OK, maka sudah berubah ya. Apabila saya klik logo mata, icon mata ini, maka background putih tadi itu akan menghilang dan layer saya berubah menjadi transparan. Ukuran layer saya berubah menjadi transparan. Jika ingin saya aktifkan kembali, saya tinggal klik di sini di mata ini ya, indicate layer visibility, jadi dia visible kembali gitu. Nah, untuk menjaga supaya layer background ini tidak bergerak kemana-mana gitu ya, saya tes aja nih, move tool kita di sini, lihat dia akan bergerak ya. Nah, agar supaya ini tidak bergerak, gimana caranya? Kita kunci ya, kita lock layer ini supaya dia tidak bergerak. Caranya dengan menekan tombol lock ya. Kita klik sekali, maka dia tidak bisa, maka saya tidak bisa menggerakkan lagi ya. Oke. Nah, berikutnya kita buat layer lain, layer baru di sini. Caranya gampang. Dari sini turun ke bawah, sebelah kanan bawah ini ada tombol dekat tempat sampah ini. Kita klik di sini, maka akan muncul layer dengan ukuran yang sama dengan layer sebelumnya. Ya, ini sama. Dan saudara sekalian harus pahami dengan betul bahwa apabila saya mengklik layer 1, itu artinya saya bekerja di layer 1, bukan di background. Jadi kalau saya menempatkan sesuatu di sini, maka yang bisa kena efeknya itu adalah di layer 1. Kalau saya misalnya bekerja di layer background, berarti yang di layer 1 itu tidak mengalami efek apa-apa. Gitu ya. Jadi harus dipahami dengan baik. Nah, sekarang saya bekerja di layer 1. Apa yang saya ingin lakukan? Saya ingin warna layer 1 ini bukan putih seperti ini ya, bukan putih seperti ini. Gimana cara merubahnya? Ini sekalian kita belajar tentang warna. Nah, di bagian sini ya, di bagian sini ada hitam dan putih. Saya ingin merubah warna ini menjadi warna hijau ya. Saya rubah warna hijau, saya klik saja di sini dan di sini akan muncul pilihan warna. Kemudian saya arahkan pointernya di sini ke bagian hijau di sini. Oke. Nah, di sini langsung saya masukkan poin saya ke sini untuk memilih warna hijau yang saya inginkan. Nah, ini sudah pas. Lalu jangan lupa untuk klik OK. Nah, saya sudah mendapatkan warna hijau untuk foreground. Bagaimana supaya layer 1 ini berubah menjadi hijau seperti yang saya pilih, karena ini belum berubah ya. Nah, caranya adalah kita tuang warna hijau tersebut ke sini. Caranya dengan memilih menu tuang atau bucket. Di bagian sini ya, di sini ada pilihan. Kita ganti yang gradient tool ini dengan pen bucket tool, atau bisa menekan huruf G pada keyboard. Ya, kita pilih pen bucket tool. Maka jika saya membawa kursor saya ke sini, maka secara terbuka bucket ini siap untuk mengubah layer 1 ini menjadi warna hijau apabila saya klik. Sekarang saya klik di sini. Ya, nah, sudah berubah menjadi warna hijau kembali. Oke, sudah berubah menjadi warna hijau kembali. Oke, sekarang saya ingin ya warnanya itu tidak hijau semua. Saya ingin ada variasi ya. Jadi mungkin di sini bisa berubah hijau, kemudian sampai ke atas dia berubah menjadi kuning. Bagaimana caranya? Kita membutuhkan dua warna. Ya, warna ini, kemudian warna kuning. Nah, maka caranya gampang. Di bagian background, foreground, kita pilih yang foregroundnya ini. Klik X dulu ya untuk changing posisinya. Nah, ini adalah foregroundnya. Ini backgroundnya. Kita klik di sini.
Kemudian kita ganti dengan warna yang kita inginkan, dan saya pilih warna kuning. Ya, ini kira-kira warna kuning ya. Dan saya pindahkan kursornya ini, pointernya ini ke sini. Oke, lepas, kemudian saya klik OK. Nah, saya sudah mendapatkan backgroundnya kuning, sementara foregroundnya adalah hijau seperti ini. Sekarang saya ganti posisi, hijau di atas, kuning di bawah. Nah, selanjutnya kita akan buka layer kedua, layer nomor 2 ya. Sini bikin layer baru lagi, makanya tampil layer nomor 2. Oh ya, satu hal, jika ingin kita merubah nama layer itu gampang ya. Ini suatu saat kita perlu merubahnya. Caranya dengan mengarahkan kursornya persis di tulisan layer, kemudian kita double klik. Nah, ini sudah siap untuk dirubah. Misalnya saya rubah menjadi warna variasi misalnya. Setelah itu ketik enter. Nah, dia sudah berubah menjadi warna variasi. Saat ini saya ingin mengembalikan aja, jadi saya double klik lagi, saya menekan layer 2. Ya. Saya ingin layer 2 ini ya, saya ingin layer 2 ini itu berubah dari warna hijau ke sini ke sana menjadi kuning. Nah, caranya bagaimana? Di bagian bracket tool tadi yang di sini kita rubah ya, tool ini menjadi gradient tool. Ya. Kita klik gradient tool, maka di sini akan muncul di bagian atas ini menu seperti ini. Ini artinya ini siap untuk di-apply di layer 2 yang kurang lebih warnanya akan seperti ini, gitu ya. Nah, terus di bagian sini ada pilihan model penyebarannya itu seperti apa, apakah ini linear atau modelnya cycle ya, radian, apakah modelnya angle atau modelnya reflected gradient atau modelnya diamond gradient. Ya, silakan dipilih. Nah, saya ingin pilih linear dulu. Oke. Nah, terus tempatkan kursor kita paling bawah di sini di tengah. Kemudian klik shift di keyboard. Tahan. Kemudian klik kiri, tarik ke atas sampai ujung. Maka akan berubahlah dari hijau menjadi kuning seperti itu. Oke. Bagaimana kalau dengan yang lain? Misalnya saya pengen yang radial, boleh. Nah, caranya ya sama dengan tadi, tekan shift, tahan, kita tarik, kemudian kita lepaskan di sini. Ya, kurang lebih sama. Ada perubahan di sini, ada hijau, kemudian kuningnya di sini dia seperti melingkar, gitu ya. Kalau saya taruhnya di tengah sini, apa yang terjadi? Ya. Nah, seperti ini. Oke. Demikian juga yang diamond, misalnya saya tarik dari atas, misalnya saya rubah atas ke bawah, tetap saya menekan shift, maka akan seperti ini. Oke. Demikian juga ini, kalau saya ingin menggunakan yang gradient reflect, saya tarik dari sini ke sini, ya. Saya dari sini ke sini, dengan tetap menekan shift, ya dia akan berubah mirip dengan yang linear tadi. Jadi demikian ya. Nah, terserah kita ingin mengganti warna lain selain ini juga bisa. Oke. Nah, sekarang saya ingin membuat tulisan ya. Membuat tulisan di background ini. Setelah saya membuat background, oke, saya ingin membuat backgroundnya di sini ya. Oke. Nah, untuk membuat tulisan caranya gampang. Kita munculkan terlebih dahulu menu tulisan. Ya, ini belum muncul di sini. Caranya adalah dengan menekan window, kemudian pilih paragraf. Maka secara otomatis akan muncul menu paragraf karakter. Jika ini munculnya terpisah, maka silakan mencari menu ini lagi di tempat yang sama, yaitu klik window, cari karakter. Nah, ini dia. Karena sudah kecentang berarti
sudah ada di sini. Kalau belum, berarti ini harus dicentang dulu. Oke. Nah, saya pengen kita merubah bentuk atau jenis hurufnya ini menjadi Arial. Jadi kita klik menu huruf ini, kita arahkan ke Arial di sini. Jadi model hurufnya adalah Arial. Kemudian warnanya, ya, warnanya ini saya ingin warna putih. Warna putih. Kita klik OK, maka nanti pada saat saya menuliskan warna hurufnya menjadi warna putih. Yang kedua, saya ingin ukuran fontnya itu misalnya 24 pt di sini. Oke. Nah, sekarang kita siap untuk menulis sesuatu di sini. Caranya gimana? Kita ke sebelah kiri sini. Di sini ada T, ya, horizontal type. Kita klik, kita aktifin. Kemudian klik di sini, ya, dalam sini. Maka kita bisa mengetik sesuatu. Misalnya latihan bisa. Jangan khawatir kalau misal tulisan kita lewat ke sana, itu karena mungkin ukurannya besar atau posisinya tidak persis memenuhi ruangan ini, ya. Ketika kita aktifin aja move toolnya dulu. Setelah itu tempatkan aktifkan yang di bagian huruf tulisan ini, ya. Layer yang tulisan aktifkan, kemudian kita geser. Geser misalnya ke sini. Oh, ternyata hurufnya masih terlalu besar, ya. Gimana mengecilinya? Ada beberapa cara. Bisa dengan merubah fontnya ini, baik secara memilih di sini atau mengetik langsung misalnya 20 enter. Maka tulisannya akan mengecil, ya. Atau bisa juga, ya, bisa juga tulisan ini kita drag, ya. Caranya dengan menekan tulisan ini dan menekan di keyboard Ctrl T, Ctrl huruf T secara bersamaan, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, ini kita bisa bikin besar atau bisa bikin kecil dengan cara kita menekan Shift. Kita bisa kecilin, ya, seperti ini, ya, dari sudut atau dari ya, kalau dari sudut berarti dia akan mengecil secara proporsional, tapi kalau kita menekannya dari sini maka dia akan memendek, memanjang, gitu, ya. Jadi, tapi saya tidak inginkan seperti itu, saya ingin yang proporsional, ya, seperti ini. Jadi kita nariknya dari sudut. Setelah itu jangan lupa tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan tulisan seperti ini. Nah, kemudian kita sekarang beralih ke bagaimana menjadikan tulisan ini ya tampil lebih punya style, gitu, ya. Tidak rata seperti ini saja. Caranya kita blending, ya, ada teknik blending. Blending tulisan ini menjadi lebih baik. Caranya adalah dengan double klik layernya, ya, akan muncul menu seperti ini. Kalau misalnya saya pilih bevel emboss, ya, seperti namanya dia akan berubah menjadi bevel emboss, nah, seperti ini, ya, terlihat perubahannya. Kalau misalnya tidak tampil, jangan khawatir, jangan panik. Di sini ada preview, ini make sure ini tercentang. Kalau saya centang maka dia akan tampil perubahannya jika saya menekan salah satu menu di sini. Oke. Kemudian di sini ada size, ada soften, ya, kehalusannya. Kalau saya perbesar maka dia akan berubah seperti yang terlihat, ya, ada perubahan seperti itu. Embossnya akan berubah. Demikian juga ini, kalau saya tekan down maka embossnya dia menuju ke bawah, ya. Seperti ini, seperti sesuatu yang berlubang, gitu, ya. Oke, itu emboss. Nah, kalau misalnya saya ingin ada frame-nya, tulisannya ada frame-nya, gimana caranya? Dengan menekan stroke, ya. Kita stroke tulisan ini, kita klik stroke, maka tulisannya menjadi seperti ini. Oke, saya ingin stroke-nya itu bukan hitam tapi warna lain, dan saya bisa ganti di sini dengan menekan color. Kemudian saya pilih misalnya warna merah, ya. Secara otomatis dia akan tampil
warna merah. Kemudian saya tekan OK ya, dan OK itu yang untuk stroke. Kemudian saya tidak mau stroke, saya coba yang lain, misalnya ingin ada bayangan di bawah, di belakang tulisan ini. Caranya dengan menekan ini, drop shadow, maka secara otomatis akan muncul bayangan di balik tulisan latihan desain ini. Nah, untuk biar tulisannya ini tampil bagus lagi, saya senang ya, angle-nya itu 90 ya, tinggal masukin tulisan 90 di sini, maka dia akan 90 derajat. Kemudian yang kedua, ukuran size-nya saya rubah menjadi 10, kemudian tekan enter, maka saya sudah mendapatkan desain dengan huruf bayangan seperti ini. Oke, saya rasa itu latihan atau workshop hari ini. Saya sudah berikan previewnya, tutorialnya secara singkat. Mudah-mudahan ini membantu ya, yang sudah ikuti workshop hari ini. Kemudian jangan lupa setelah kita selesai ini, kita save ya, kita save di sini, akan tersimpan. Nah, di sini ada pilihan, kalau ingin kita menyimpannya dalam bentuk file PSD ya, Photoshop, maka ini jangan dirubah. Tapi saya ingin ini berubah menjadi image. Ya, caranya saya tadi belum sempat ya. Di sini ada format ya, di sini ini dirubah dulu. Klik, kemudian akan muncul pilihan extensionnya apa. Kita pilih JPEG, yang biasa kita gunakan itu JPEG. Nah, kalau di iMac biasanya dia menggunakan JPEG 2000. Kalau yang di Windows itu yang sering digunakan adalah JPEG. Kita klik ini, maka sudah berubah ekstensinya menjadi JPEG, dan ini sudah tampil JPEG. Kemudian ini akan saya simpan di desktop aja. Simpan di desktop sini. Kemudian kita tekan save. Nah, ini untuk mendapatkan kualitas yang baik, kita ganti dengan angka 12. Jadi menjadi maksimum. Kemudian ketik OK. Maka ini sudah tersimpan dalam bentuk image atau sudah kita render. Coba kita lihat ya, kita minimize. Nah, ini dia ya, ini dia image. Coba diperbesar. Nah, ini sudah jadi image seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini membantu Anda dalam workshop kali ini, dan sampai jumpa pada lanjutan dari workshop ini, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.